Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jemaah, Allah akan mewafatkan seseorang ketika sampai ajalnya. Tapi tidak juga orang meninggal ketika tidur di dalam tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi qala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Assalatu wassalamu ala rasulikal karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladhi qala fi hadithin syarif khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Jamaah salat subuh, ayyuhas saimun was saimat rahimakumullah. Tiada ucapan yang lebih bermakna selain kita terus-menerus memanjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus-menerus menganugerahkan kita berbagai rahmat dan nikmat-Nya. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah beranjak memasuki hari ke-15 dari ibadah puasa yang Allah beri sepenuhnya, seluas-luasnya kepada hambanya di bulan Ramadan ini. Li'annal hasanata mujtami'ah. Ambil, kata Allah, gunakan, manfaatkan semua untukmu di bulan suci yang mulia ini, yang tidak bisa disamakan dengan bulan-bulan lain di luar Ramadan. Beruntunglah, berbahagialah hamba-hamba Allah yang sudah memanfaatkan ini dari awal sampai hari ini, insya Allah. Rugilah orang-orang yang mengabaikan, yang menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan ini kepada kita sekalian. Kajian kita pada subuh ini adalah manusia dalam hubungan dengan ibadah. Dalam surat At-Tin yang sudah Luntuan sampaikan tadi, bacakan, kita muhasabah terhadap diri kita, bagaimana Allah, sidang jamaah sekalian, para pendengar dimanapun berada, menciptakan kita dalam bentuk yang sangat sempurna, seimbang, sehat lahiriah dan batiniah. Tidak ada sesuatu yang kurang, Bapak Ibu, para pendengar sekalian. Telitilah, kajilah terhadap diri kita ini, apa yang kurang. Tidak ada sesuatu yang luput apa yang didesain oleh Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa nilai sebuah nikmat mata? Berapa nilai sebuah nikmat ginjal? Akal, otak ini, hati, paru-paru dan lambung kita. Ada hari ini onderdil dibuat
dengan teknologi sains bidang kesehatan tidaklah sama dengan desain bikinan Allah dari awal kepada kita sekalian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita scan supaya ini sehat? Scan otak. Wasa'atun yunaji fiha rabbah. Kita selalu bermunajat. Jamaah ayos saimun wasaimat, para pendengar sekalian, bermunajat, berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan, menjernihkan pikiran yang kotor. Su'uzan kita isi dengan husnuzan. Dalam pikiran kita salurkan lewat hati ini supaya kita diberi rahmat, nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan organ-organ lain? Ada dua anatomi dalam diri manusia, ada yang gerak refleks, dia berjalan terus, paru-paru, jantung kita. Ada yang memang mukhayyar, bukan muyassar. Dia harus kita beri aktivitas, kreativitas kita. Tapi yang paru jantung ini tidak pernah berhenti sejak Allah menciptakan kita, mungkin sampai hari ini, selama umur Allah berikan kepada kita sekalian. Pernahkah kita tafakkur, kita mengkaji, meriset, muhasabah diri kita sendiri? 8.000 sampai 10.000 paru-paru terus menghisap oksigen, 80.000 sampai 100.000 kali kata medis. Jantung ini berdetik, bergerak, terus bekerja, siang malam, tidur, istirahat, terus dia bekerja. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jemaah, Allah akan mewafatkan seseorang ketika sampai ajalnya. Tapi tidak juga orang meninggal ketika tidur di dalam tidurnya. Bisa bangun. Tadi malam kita tidur, Bapak Ibu, para pendengar sekalian. Alhamdulillah, Allah masih memberikan umur ini kepada kita sekalian. Bagaimana dengan lambung? Alhamdulillah, Allah beri rehat. Selama Ramadan ini sumu tasyahu. Tapi kalau dia bekerja terus 12 bulan gak pernah berhenti, hancur saya kira, cepat ambruk, bobrok. Kalau kita nggak servis dia. Mobil kan servis juga. Semua servis. HP kita servis, semua servis. Memperbaiki dia kalau sudah tidak normal lagi. Ini juga diperintahkan, hei orang-orang yang beriman, puasa itu diwajibkan kepadamu sebagaimana sudah pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Pernahkah hai hamba-hambaku berpikir itu, menganalisa, menghisap diri Anda sendiri? Coba, kalau kita isi terus penuh juga bahaya. Maka Imam Al-Ghazali sepertikah harus makanan, ta'am, sulus, syarab, minuman, sepertiga lagi angin. Jadi dia dibagi 3. Tapi kalau semua makanan kita isikan berat juga ini. Coba. Maka ini kesehat. Puasa itu jadi sehat kita. Ya. Maidah, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Maka ini Maidah ini kan baitud da, rumahnya penyakit. Wal himyatu rasud dawa, tapi menjaga, menselektif, mengatur pola makan kita itu jadi obat. Maka Imam Al-Ghazali juga mengatakan dalam Ihya Ulumuddin halaman juz 1 halaman 54, al-ibadah hiya dawaun nafsi. Ibadah itu obat bagi jiwa. Obat bagi jiwa, menenangkan diri kita, menyehatkan diri kita. Kalau kita disiplin, ibadah dengan baik, puasa, salat, kita baca Al-Quran, itu syifa.
Jadi obat kepada kita sidang jamaah sekalian. Ada orang tidak bisa sembuh secara medis, tapi kadang-kala bisa sembuh pendekatan diri dalam ibadah secara disiplin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah ada riset-riset yang mengatakan seperti itu obat. Bagaimana dengan manfaat diri kita ini dengan lingkungan masyarakat? Imam Nawawi mengatakan dalam syarah hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu lebih bermanfaat kepada manusia lain. Ada 3 hal kata Imam Nawawi. Pertama, manfaat kepada makhluk lewat tangannya. Biyadihi dengan tangan. Bagaimana memberi manfaat dengan tangan kepada seling kita? Memberikan yang baik, mengambil yang baik, mencari rezeki yang baik, memberikan kepada jalan yang baik, jalan-jalan ma'ruf. Kalau kita diberi harta oleh Allah, kita beri ekosistem dalam Islam. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ada hibah, dan seterusnya. Kalau ini kita lakukan dengan baik, kan manfaatnya luar biasa kepada manusia lain. Yadun biyadihi, yadun mu'tiyah, tangan yang suka memberi. Apalagi memberi di bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu para pendengar sekalian. Seutama-utama sedekah kata Rasulullah, sedekah dalam bulan suci Ramadan memberi manfaat ketika kita di dunia, dan juga memberi manfaat ketika kita nanti di akhirat. Apa di dunia? Hassinu amwalakum bizzakah wadau marzakum bisadaqah. Bersihkan harta kita yang Allah berikan hari ini ada pada diri kita dengan mengeluarkan zakat. Hitung zakat di Ramadan ini, dan obati sakitmu kata Rasulullah dengan rajin disiplin bersedekah. 5.000 masuk. Karena sedekah itu nanti akan memberikan payung di akhirat, di padang mahsyar. Bapak Ibu para pendengar sekalian, yang panas terik diriwayatkan, tapi itu meredam, memayungi, memproteksi panas yang menyengat diri kita. Payung. Nanti jalan di Siratal Mustaqim dipermudah oleh Allah karena sedekah. Lagi geblah 7 menanhaluh siratannya. Kan begitu diumpamakan oleh para ulama, ditamsilkan seperti itu. Tapi kalau ada amal sedekah di dunia ini, Allah perlancar itu. Berat timbangan, memasukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana qasad is-sadaqatu bil mal. Rasulullah gamblang jelas kepada kita, tidak akan kurang hartamu. Kalau kamu memberi sedekah itu tidak akan kurang, malah Allah menambah di sisi lain. Kalaupun tidak dalam bentuk nominal, Allah beri dalam bentuk yang lain, berkah hidup. Anak-anak kita jadi anak yang soleh dan salihah, gemar baca Al-Quran jadi hafidh lagi hafizah, taat kepada agama dan patuh kepada orang tuanya. Subhanallah, hari ini juga kita miris di negeri syariah, Bapak Ibu para pendengar sekalian. Data, banyak data HIV/AIDS, penyakit HIV/AIDS muncul di Aceh. Banda Aceh tertinggi katanya dalam paparan Dinas Kesehatan Provinsi. 1.700 lebih HIV/AIDS, sipilis. Kenapa itu? Pergaulan, seks bebas, LGBT. Nauzubillah min zalik, negeri syariat. Fakullan akhasna bizambi. Umat-umat yang lalu, hadirin jamaah para pendengar, dihancurkan oleh Allah
karena dosa-dosa besar yang mereka lakukan, homoseks, lesbian, sesama jenis. Dan itu terjadi sudah sekarang ini. Maka tanggung jawab kita di dalam memproduksi keluarga, anak kita, semuanya masyarakat. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Prihatin kita. Kenapa harus di Aceh seperti itu? Banda Aceh tertinggi katanya datanya. Rahasia perusahaan. Luxmawi, Aceh Utara, Aceh Barat, menjalar. Jamaah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta itu milik Allah. Di samping kita beri dengan tangan, dengan lidah kita, dengan perilaku kita, keteladanan kita, contoh uswah kita, pemimpin siapapun dari tingkat provinsi sampai kampung memberi contoh keteladanan dalam hidup. Akhlak hancur. Bapak Ibu para pendengar yang terakhir, harta kita bi amwalihim tabri manfaan khairun nas anfa'um linnas. Ya, jangan nanti kita merasa mengeluh di hadapan Allah di hari kiamat. Rabbana absarna sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ketika itu diperlihatkan bagaimana azab ujian Allah. Berat ya Allah. Berat ya Allah rupanya azab ini. Semua meraung-raung di hadapan Allah. Kembalikan ke dunia. Ke dalam akhir surat Al-Mu'minun dengan indah juga Allah menyebutkan. Fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, kenapa ya Allah ajalku cepat diambil, gak bisa ditunggu beberapa saat lagi. Saya punya anugerahmu, rahmatmu, harta, lupa dulu ya Allah, gak sempat atau lalai dengan dunia ya Allah. Kembalikan ke dunia, farji'na. Sebentar saja saya akan sedekahkan itu semuanya, harta saya di jalan Allah, supaya saya termasuk orang-orang dalam kelompok orang yang saleh. Tapi sidang jamaah sekalian, tidak mungkin lagi yang sudah di akhirat kembali ke dunia, tidak mungkin. Terimalah. Tapi yang penting hari ini kita muhasabah, menghisap diri kita, introspeksi diri kita, apa yang sudah kita lakukan. Jangan nanti kita marah menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini menangis, sedih, meneteskan air mata. Apalagi di bulan suci Ramadan ini memberikan makna yang luar biasa spiritual kepada kita sekalian. Semangat dalam mengumpulkan poin-koin, tabungan-tabungan kita. Kita perbanyak rekening kita, tabungan kita di langit, di Lauh Mahfuz. Jangan hanya dunia saja. Hari ini masuk rekening kita. Rekening kita di dunia juga nggak bisa masuk sama orang lain. Kita ada PIN tersendiri. Dengan rekening Allah juga nggak masuk sama orang lain. Kita ada rekening sendiri, ada PIN sendiri, ada ATM sendiri. Perbanyaklah Bapak Ibu para pendengar sekalian, selama Allah masih memberikan umur, kesehatan, waktu kepada kita sekalian. Nggak ada kita bawa ke sana. Palingkan kain kafan 1/5 lapis paling banyak ya. Nggak ada pakaian lain kan. Apa yang kita makan jadi sampah, kata Rasulullah dalam hadis qudsi. Apa yang kita pakai hari ini, pakaian mahal, jadi lesuh. Wa ma tasaddaqta fa amzaita. Tapi apa yang kamu sedekahkan hari ini akan abadi dia.
Kan Allah kembalikan nanti lewat amal rekening tabungan kita sendiri. Gak bisa masuk rekening kita sama orang lain, kecuali kita tidak menjaga lidah. Pahala orang lain masuk ke rekening kita, amal kita. Dia hapus, pailit, kita yang makmur. Anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari Bapak Ibu, para pendengar sekalian, kita terus memperbanyak rekening tabungan Lauh Mahfud yang sudah begitu rapi disiapkan, disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kita ambil? Juga lewat ATM. Allah tempat meminta, Allah tempat memohon, lewat usaha, kasbun, usaha, dan lewat doa. Doa dalam bulan suci Ramadan tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Mudah-mudahan Allah meridai dan mudah-mudahan Allah terus memberi keberkahan kepada kita sekalian. Mari kita ajak diri, muhasabah diri. Mari kita ajak anak-anak kita, keluarga kita untuk memproteksi diri kita dengan nahi mungkar. Dan bagaimana kita memunculkan, mengkonstruksikan nilai-nilai syariah yang ma'ruf di dalam diri keluarga dan masyarakat kita. Semoga Allah menjauhi dari segala ujian dan musibah yang tidak kita kehendaki sama sekali. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل